Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dengan saya kembali Bung Ropan, dan walaupun agak malam, saya harus membuat konten video ini karena banyak dari tadi siang sore teman-teman ya, netizen, para pencinta sepak bola tim nasional khususnya untuk U16 itu meminta Bung Ropan kalau bisa membuat konten berbicara tentang kans peluang tim asuhan Bima Sakti untuk bisa bukan saja lolos dari grup A, tetapi maju ke semifinal, final, dan juara di U16 ini. Ya, oke, saya akan coba berbicara, dan kalau melihat dari dua rangkaian pertandingan yang sudah dilakukan oleh tim nasional U16 di bawah asuhan Bima Sakti ini mengesankan. Artinya mereka tampil sangat impresif. Bahkan dalam dua pertandingan masih clean sheet. Memasukkan 11 tanpa kemasukan. Setelah kita menang melawan Filipina 2-0 di laga pertama, dan pada laga kedua kita menang dengan sangat meyakinkan, yaitu 9-0 atas Singapura. Sementara di peringkat kedua adalah Vietnam yang mengoleksi juga dua kemenangan. Mereka mengalahkan Filipina juga dan Singapura, masing-masing dengan 5 gol, tapi hanya kemasukan 1 gol, jadi memasukkan 10, kemasukan 1 Vietnam ini. Dan Vietnam akan menjadi calon lawan kita pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus ini. Ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara grup dan lolos ke babak semifinal, karena kita punya posisi sama dengan Vietnam, mengoleksi 6 poin, hanya berselisih gol saja kita lebih bagus dibandingkan dengan Vietnam. Namun kita tidak boleh menganggap enteng, menganggap remeh, karena kita tahu bersama bahwa Vietnam ini tim yang oke. Bima Sakti juga mengakui bahwa Vietnam punya kekuatan yang sama seperti kita. Bahkan kalau ini mereka, kalau kita anggap remeh, bahaya, mereka bisa mengalahkan kita. Dan saya pasti tidak akan mungkin tim nasional kita akan menganggap remeh Vietnam, karena ini menjadi musuh bagi kita untuk kita kalahkan. Kita harus membuktikan di sini setelah tragedi kejadian di AFF U19 di mana kita tersisi secara menyedihkan lewat regulasi head to head dengan Vietnam dan Thailand yang bermain imbang di sana 1-1, dan kita hanya bermain 0-0 dengan kedua tim tersebut. Nah, sekarang berada di grup A kembali, tapi di level U16. Kesempatan untuk kita bisa membuktikan bahwa tim nasional U16 ini mampu untuk bisa mengalahkan Vietnam dalam partai penentuan. Saya yakin di sini stadion di Maguwoharjo ya, Maguwoharjo ini di Sleman akan ketiga kalinya memberikan rasa manis buat tim nasional kita, ya, manis karena kita bisa menyelesaikan semua pertandingan dengan kemenangan, sehingga ini yang dinantikan untuk kita menyelesaikan pertandingan tanpa terkalahkan. Ya, kita harus, siapa tahu kita harus clean sheet lagi ya. Tidak perlu menang banyak, 1-0, 2-0 cukup buat Nabil Ashura dan kawan-kawan di saat menghadapi Vietnam. Dan mumpung kita bermain di kandang, kita harus bisa memanfaatkan laga ini. Kalaupun bermain imbang sudah cukup, karena kita akan menjadi juara grup. Kita unggul dengan selisih gol atas Vietnam. Ini lebih bagus. Walaupun memang kita dituntut harus menang, enak rasanya kalau kita bisa mengunci dengan seluruh pertandingan di grup A kita menang. Seandainya kita kalah, peluang untuk menjadi juara grup juga ada. Karena itu tadi, selain 6 poin yang kita dapatkan, kita punya gol yang bagus. Ya, artinya bisa menjadi runner up terbaik lah. Karena 3 juara grup itu A, B, C itu lolos, dan akan dipilih lagi menambah 1 runner up terbaik. Kalau ada 3 runner up yang bagus dan terbaik, itu akan dibikin semacam klasemen mini untuk bisa menentukan siapa satu wakil lagi untuk melengkapi di babak semifinal. Jadi peluang kita sebenarnya terbuka. Kita harus optimis ya, untuk bisa mengalahkan Vietnam. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita menoleh ya, kembali kita ke belakang di AFF U16 yang berlangsung pada 2019 sebelum pandemi, kita itu oke. 2 kali menghadapi Vietnam, kita menang. Jadi Bima Sakti juga merasakan ini. Ketika itu kita masih dengan Marcelino Ferdinand, ya, yang sekarang bahkan dalam usia 17 tahun,
Pemain Persebaya Surabaya ini sudah bermain di semua level. Yang mungkin dari 16 kemarin masuk di 19, di 23, kemudian di level senior. Dia dipakai oleh pelatih kepala kita, Sintayong. Ini anak yang punya talenta luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Dan dia lahir dari U16 di 2019 kemarin. Nah, di fase grup, juga di grup A, kita itu bisa tampil bagus, tidak terkalahkan, hanya 1 kali imbang, 4 menang di sana, dan kita lolos. Di antaranya di fase grup kita menang dengan telak atas Vietnam. Itu yang membuat kita dan Vietnam itu lolos. Kita sebagai juara grup. Ya, memungkinkan juga pada tahun ini kita menjadi juara grup. Kita mengalahkan mereka, dan kemudian sayangnya di semifinal kita kalah justru dari Thailand. Maka terhentilah laju kita yang berambisi untuk bisa menjadi juara di U16. Padahal itu kesempatan luar biasa. Performa kita lagi oke. Tapi kita lagi-lagi terhenti lawan Thailand. Dalam perebutan posisi ketiga, Marcelo Ferdinand kawan-kawan mengalahkan, kembali ketemu dengan Vietnam. Dan kita menang lewat adu penalti. Jadi 2 kali kita menang. Mengapa tidak dalam pertandingan kali ini? Walaupun mereka memang kata Bima adalah tim yang bagus, tetapi kita harus fokus. Ya, pemain-pemain kita harus fokus. Kaviato Rizky yang membuat 2 gol di antara 9 gol yang kita cetak melawan Singapura, ini pemain yang bagus. Di samping Nabil Azura tentunya yang membuat hat-trick. Diharapkan juga kedua pemain ini bisa mencetak gol di saat kita akan menghadapi Vietnam. Karena pelatih mereka, Nguyen Quoc Tho ini ikut menyaksikan setiap pertandingan kita. Baik kita melawan Filipina, ya, kita menang 2-0, dia ikut memantau di Maguwo Harjo ini. Dia ikut melihat. Kemarin juga begitu. Pelatih Vietnam ini ikut menyaksikan ketika kita membantai Singapura dengan 9-0. Dia ingin melihat bagaimana kekuatan kita, kelemahan tim Asuhan Bima Sakti ini untuk dalam pertandingan terakhir mencari juara grup menghadapi tim asuhannya. Sehingga dia perlu untuk melihat tim kita. Saya pikir sah-sah aja. Wajar bahwa pelatih tim calon lawan kita itu mengintip permainan tim nasional U16. Kita akan menjadi lawan yang dianggap sangat berat. Kita sebagai tuan rumah, kemudian kita tampil sangat bagus dalam 2 pertandingan, tidak pernah kebobolan, dan harus menghadapi Vietnam. Namun tentunya Vietnam juga tidak mau terulang kisah mereka saat kalah 2 kali pada 2019 di event yang sama. Karena sejauh ini kita baru 1 kali juara ya. Sejak U16 ini dimainkan 2002, kita 2018 saat menjadi tuan rumah kita juara. Kita udah 5 kali tuan rumah loh. Jadi ini kesempatan buat kita untuk bisa menjadi juara. Vietnam dan Thailand masing-masing meraih 3 gelar juara di ajang ini. Jadi kesempatan buat kita di saat kita lagi oke permainan kita, kemudian kita akan menghadapi pertandingan terakhir. Kalau kita bisa melewati dengan kemenangan, ini top bagi pemain-pemain kita. Kita menata pertandingan semifinal pada tanggal 10 nantinya, Agustus, sebelum kita maju ke final. Kita melewati semifinal, kita ke final di tanggal 12 Agustus nantinya. Dan saya rasa kalau kita berada di final, kita bisa menjadi juara untuk yang kedua kali sepanjang penyelenggaraan Piala AFF U16 ini. Dan mari kita dukung ya tim nasional U16 kita ini dalam pertandingan, memberikan doa, semangat buat pasukan Bima Sakti ini. Karena saya rasa dengan 2 penampilan awal mereka oke, ya. Tidak perlu kita takut menghadapi Vietnam. Bahkan kita bisa, menurut saya, kalau kita bermain seperti lawan Singapura dengan 9 gol, kita bisa mengalahkan Vietnam dan kita bisa menjadi juara grup. Ya, yang penting kita bermain dengan tenang, tidak perlu terburu-buru, pemain belakang disiplin, dan kalau kita lihat cara bermain pemain-pemain kita enak ya. Artinya kalau dalam usia U16 ini dengan sudah bermain seperti cara tiki taka mereka, wow, ini oke. Ya. Yakin, percaya diri untuk bermain, memindahkan bola dari kaki ke kaki. Semoga ini akan terulang lagi. Rasa percaya diri itu mereka bawa dalam pertandingan melawan Vietnam untuk kita bisa memenangkan laga. Sampai di sini pembicaraan saya dengan tim nasional kita untuk U16 ini yang akan bertarung dalam laga penentuan melawan Vietnam. Oke, ciao.